Salam Coinbank. Gue pribadi udah lama nggak bikin video Coinbank lagi, dan pada saat ini yang mau gue bahas adalah banyak orang Indonesia itu menganggap bahwa keuangan itu adalah sesuatu yang tabu untuk dibahas daripada seks. Kalau gue pribadi, seks malah lebih private buat gue, dan keuangan itu lebih terbuka buat gue, supaya gue juga belajar tentang keuangannya orang-orang tajir, orang-orang triliuner. Gimana keuangan mereka, gimana cara gue belajar kalau itu adalah sesuatu yang tabu untuk dibahas. Gue akan menanyakan ke mereka tentang keuangan yang sudah gue jalanin. Gue akan nanyain ke mereka juga tentang cara gue menjalankan keuangan. Dan pada saat ini gue akan ngebahas tentang keuangan, sebuah rahasia kaya dengan konsep rezeki dan tragedi. Kebanyakan orang, teman-teman gue, kalau misalnya ngebahas tentang keuangan, mereka akan lebih tertutup. Apakah itu bisnis atau cara dia mengelola duitnya, pinjam ke siapa, pinjol mungkin, atau dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba nelpon gua atau WA gua pengen pinjam duit buat nutupin pinjaman pinjolnya dia, tanpa meminta pendapat sebelum mereka melakukannya. Banyak orang tuh melakukan itu. Apakah itu pinjol, apakah Shopee Pay Later, Tokopedia, dan lain sebagainya. Pinjaman pay later itu banyak yang perhitungannya itu besar sekali. Dan dari situ gue pribadi ngelihat bahwa orang-orang bisa ngomongin sama temennya tentang seks. Mungkin dia bahkan kalau udah deket banget, ada yang ngomongin tentang hubungan dia dengan istrinya, gimana seksnya, kemudian dia ada keluhan apa, dia bisa konsultasi sama temennya masalah seks. Tapi masalah keuangan, mereka gak pernah mau konsultasi. Dan mereka menutup itu, tabu dibandingkan dengan seks. Gue pribadi hari ini akan share ke kalian, karena buat gue, seks itu lebih private daripada keuangan. Yang gue bahas itu adalah gimana caranya kita menjadi kaya dengan konsep tragedi dan rezeki. Kalau misalnya kita ngomongin tragedi itu apa? Dan mungkin bisa lihat potongan gambar yang satu ini, video yang satu ini, tentang gimana caranya tragedi itu bisa datang ke dalam hidup kita. Ini contoh salah satunya aja ya yang terjadi sama gue, bisa dilihat. Kemudian yang sudah kalian tadi lihat videonya, biayanya itu sampai 36 juta yang dikasih sama merek mobilnya. Karena pada saat itu terjadi, kemudian mobilnya kebetulan masih dalam garansi, sehingga ini terjadi kebetulan sama keluarga gue ya. Dan pada saat masih garansi, karena itu bisa ditowing ke bengkel terdekat. Tapi karena ini keluarga gue dan ini adalah mobil gue, jadi biayanya gue lihat. Kebetulan gue memiliki asuransi mobil pada saat tragedi ini terjadi. Harusnya gue bayar 36 juta, dan yang gue bayar itu cuma 300 ribu. Gimana caranya? Di dalam konsep tragedi rezeki, itu ada dua macam uang. Yang pertama adalah uang kecil, dan yang kedua adalah uang besar. Nah, uang kecil dan uang besar. Pada saat terjadi tragedi, gimana caranya kita merubah tragedi yang biayanya besar menjadi kecil untuk membayarnya? Jadi gimana caranya kita mengkonvert nih biaya yang besar menjadi kecil kepada kos atau pengeluaran kita. Salah satunya adalah dalam hal ini adalah asuransi mobil. Gue yang harusnya bayar 36 juta, jadinya gue cuma bayar 300 ribu on risk, satu kali on risk. Dan yang kedua, masalah rezeki. Kalau tadi kan tragedi. Kalau rezeki, kita ngomongin tentang bisnis atau pekerjaan. Contohnya, bisnis gue ini biaya operasionalnya itu sekitar sekian. Biaya operasional ini apa bisnis gue? Biaya operasionalnya adalah naik Gojek sama naik kereta. Gue pribadi naik Gojek sama naik kereta. Karena waktu itu pernah terjadi sesuatu yang menyebabkan gue ngantuk di jalan. Dan menurut gue, kalau gue ngantuk di jalan bahaya. Resikonya besar gitu loh kalau namanya ngantuk di jalan. Jadi gue berusaha naik kereta. Kalau naik kereta biayanya anggap gak kita hitung. Karena kereta kan murah banget. Dari Bekasi ke Senen itu cuma 3.000 rupiah. Cuma 3.000 rupiah. Jadi yang gue hitung adalah cuma biaya Gojeknya aja. Berikut adalah contoh biaya Gojeknya. Total biayanya sekian. Kemudian gue bisa dapat dengan timeline yang sama, gue bisa dapat 30 juta. Jadi total modal untuk operasional transportasi yaitu sekitar sekian. Kalau biaya keretanya nggak gue hitung karena murah banget keretanya, sekitar 3.000, maksimal 6.000 kalau Jabodetabek. Dan gue bisa mendapatkan 30 juta ini dalam jangka waktu yang sama, yaitu sekitar 3 bulan. Jadi gimana caranya pada saat berbisnis kita menukar duit kecil menjadi duit besar.
pada saat lingkaran ini sudah terbentuk polanya, kalau misalnya modal untuk rezekinya, duit kecil jadi duit besar, kemudian pada saat ada tragedi, duit besar kita berusaha supaya kita mengeluarkan operational cost-nya atau cost-nya menjadi duit kecil. Kita merubah duit kecil jadi duit besar untuk rezekinya, kemudian tragedinya kita merubah duit besar menjadi duit kecil. Dan terbentuk di tengah-tengah ini, di dalam lingkaran ini, terbentuklah yang namanya aset. Disinilah kaya raya dapat terbentuk. Pada saat rezekinya duit kecil kita rubah jadi duit besar, tapi pada saat tragedi kita berubah duit besarnya menjadi duit kecil yang harus kita bayar. Jadi kalau rezeki modal kecil untuk mendapatkan untung atau cuan yang besar, sedangkan pada saat tragedi biaya yang besar kita rubah menjadi biaya yang kecil pada saat tragedi. Nah, itu adalah terbentuklah kekayaan di situ. Pada saat tidak melakukan ini orang, dia nggak pentingin ini, maka di sini juga titik kemiskinan itu terbentuk antara kaya raya atau miskin total. Ini adalah salah satu rahasia dunia yang perlu kalian tahu. Dan mungkin rahasia ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari sama kayak orang kalau misal lompat dari lantai atas itu jatuh ke bawah karena gravitasi. Itu adalah hukum alam. Kalau hukum alam mau percaya ataupun tidak, mau ngerti ataupun enggak, tetap jatuh, tetap mati. Nah, dalam hal ini, keuangan ini yang gue kasih tahu ini hukum alam, guys. Ini hukum alam, sebuah rahasia dunia yang bisa menyebabkan kita kaya raya atau kita miskin total. Pilihan itu ada di tangan Anda karena kita memiliki free will untuk memilih. Sekian dari saya, gue merasa bahwa apa yang saya kasih tahu ini udah rahasia besar banget. Gue pribadi juga nggak merahasiakan tentang keuangan. Gue terbuka masalah keuangan untuk tujuannya adalah semoga gue bisa berdampak positif kuat banyak orang. Kalau misalnya kalian suka dengan konsep ini, kalian bisa klik like, kemudian kalian bisa share ke teman-teman kalian sehingga bisa berdampak buat banyak orang. Sekian dari saya Mr. Finance, salam Coinbank.